keutamaan sholat subuh ini. Jadi kita akan membahas surat Al-Isra ayat 78. Meraih keutamaan sholat subuh. Kita sudah biasa sholat subuh, sudah rutin sholat subuh. Namun perlu mengingatkan kembali, ada apa sih di sholat subuh ini? Apa keutamaan sholat subuh? Bagaimana itu sholat subuh? Maka menggelitik untuk mengingatkan kita agar mendapatkan informasi di pagi hari ini tentang keutamaan sholat subuh. Mari kita lihat bersama-sama ayat yang kita tampilkan. Untuk meraih berkah, mari kita bersama-sama untuk membacanya. Mudah-mudahan Allah merahmat berkah bagi kita dan keluarga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Shadaqallahu azim. Diawali dengan aqimis sholat, perintah aqimis sholat, dirikanlah sholat. Di sholat itu disuruh dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kita ingat kalau salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kita jadi hati-hati, mungkin kesiapan tidak maksimal, berdiri kurang sesuai, tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Di situ ada yang sedang menyaksikan dalam sholat subuh itu, yaitu para malaikat. Selanjutnya dari jamaah yang berbahagia, asbabun nuzul. Ayat ini turun bertepatan dengan suatu peristiwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam yang diperintahkan untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam. Sedangkan penyampaian Nabi Muhammad SAW baru bersifat lisan, dan waktu-waktu pelaksanaannya pun belum lagi tercantum dalam Al-Quran. Hingga akhirnya turunlah ayat 78 ini yang menegaskan sholat fardu, sholat yang diwajibkan kepada umat Islam. Nah, itu yang menyangkut dengan sebabun nuzul. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, penafsiran ayat. Menurut para mufassir, Al-Amash telah meriwayatkan dari Ibrahim, dari Ibnu Mas'ud, dan ia juga telah meriwayatkan dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehubungan dengan makna firman-Nya. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Yang menyebutkan secara umum, ya, perintah sholat secara umum, dan subuh itu disebut kembali. Setelah menunjukkan yang 5 itu, kemudian sholat subuh. Sehingga di sini ada sesuatu hal yang patut kita selami.
Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Bahwa salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat yang telah bertugas di malam hari dan para malaikat yang akan bertugas di siang hari. Tugas malaikat itu ada yang bertugas di malam hari, ada juga yang bertugas di siang hari. Nah ini dua kelompok, dua rombongan malaikat yang memiliki tugas itu menyaksikan sholat subuh, sholat yang ditunaikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam jagat raya ini, di bumi yang kita diami ini. Subhanallah. Jadi memang sholat subuh itu luar biasa, memiliki keutamaan. Hadirin yang berbahagia, penafsir ayat menurut para mufassir dalam tafsir Al-Ahkam ini dijelaskan bahwa para mufassir telah sepakat bahwa ayat ini menerangkan salat 5 waktu dengan penafsiran kata lidulu bisyamsi yang memiliki 2 pendapat. Jadi lidulu bisyamsi memiliki 2 pendapat. Satu tergelincir atau condongnya matahari dari tengah langit. Demikian diterangkan Umar bin Khattab dan putranya. Di mana lidulu bisyamsi diartikan tergelincir atau condongnya matahari dari tengah langit. Demikian diterangkan Umar bin Khattab dan putranya. Yang kedua, terbenam matahari. Demikian diterangkan oleh Ali bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Ubaid, dan yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jadi karena tidurnya tentang ayat lidulu syamsi. Kemudian selanjutnya dari jemaah yang berbahagia, tidurnya sama dalam ini nilai-nilai yang terkandung dalam sholat. Jadi sholat itu bukan sekedar menggugurkan tugas, tapi di situ juga menyelami nilai, menyelami makna yang terkandung di dalam sholat, di dalam ayat yang kita bicarakan. Satu, nilai kebersihan. Salat apabila dilihat dari ilmu fikih, maka pelakunya dituntut untuk bersih secara badan, pakaian, dan tempat. Bukan sekedar bergerak, berdiri, tapi ingat, ada hal yang perlu disiapkan, yaitu harus bersih, bahkan suci istilah lainnya. Suci, bersih badannya, pakaiannya, dan tempatnya. Suci terhindar dari najis, dari perkara-perkara yang menghalangi kesempurnaan ibadah sholat. Jika tidak demikian, maka secara otomatis salat itu menjadi tidak sah. Misalnya badannya ya tidak suci, atau suci badan pakaian tidak suci. Pakaian suci, badan suci, tempat tidak suci. Semuanya harus suci. Suci badannya, suci pakaiannya, dan suci tempatnya, seperti yang kita dirikan subuh pagi ini. Jika tidak demikian, maka secara otomatis sholat itu menjadi tidak sah. Ini berarti sholat mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan tidak hanya di dalam salat, tapi harus bisa diterapkan dalam diri, lingkungan sosial, masyarakat secara umum. Jadi kebiasaan sholat dibawa dalam kehidupan di luar sholat. Yang pertama, nilai kebersihan. Terus yang selanjutnya, yang kedua, nilai kedisiplinan. Suatu disiplin, ya. Sholat mengajarkan kita untuk disiplin. Sholat memiliki nilai plus jika kita melaksanakannya
di awal waktu, dan kita diancam dengan siksa yaitu neraka wel jika kita lalai dalam sholat. Lalai. Ini berarti dalam kehidupan bermasyarakat kita dituntut untuk mampu menerapkan kedisiplinan dalam diri dan masyarakat secara umum. Kalau ada pertemuan disiplin di masyarakat, ada kerja bakti misalnya gitu ya, ada pengumuman untuk apa yang diminta oleh siapapun yang dianggap penting dan bermanfaat, maka disiplin dalam menyambutnya, disiplin dalam menyiapkan dirinya, disiplin dalam melaksanakan. Itu yang kedua, nilai disiplin. Ini disiplin sholat melekat dalam kehidupan sehari-hari, melekat dalam kehidupan di masyarakat, melekat dalam segala aktivitas kehidupan di masyarakat kampus, di masyarakat sekolah, dan di masyarakat pada umumnya. Itu yang kedua. Selanjutnya, nilai keadilan dari sholat ini. Bukankah dalam sholat tidak ditentukan hanya orang kaya saja yang menjadi imam dan berada pada barisan paling depan? Bukankah sholat tidak ditentukan bahwa hanya pemimpin pemerintahan dan pejabat saja yang boleh jadi imam dan berada dalam barisan paling depan? Sholat mengajarkan keadilan baik diri dan sosial politik. Sholat. Jadi kalau kita gali, masya Allah, sholat itu ada nilai keadilan, nilai yang bisa memberikan peluang kepada siapapun, siapa yang jadi imam, siapa yang jadi makmum, ini semua diberikan, dipersilakan. Bahkan hakikatnya semua kita adalah imam. Imam di mana? Imam di rumah tangga masing-masing. Imam. Nah, di saat kita menjadi imam, memimpin negara rumah tangga kita, adalah kita menjadi pemimpin yang adil. Itu nilai sholat yang ketiga. Hadirin jamaah yang berbahagia, kemudian nilai sholat, nilai kesejahteraan. Jadi kalau kita sholat, melihat sesuatu ada nilai kesejahteraan. Syarat mengajarkan pertemuan sesama muslim 5 kali dalam sehari. Pertemuan seminggu sekali pada hari Jumat dan pertemuan per tahun pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan dalam skala internasional, pertemuan muslim seluruh dunia adalah ibadah haji. Pertemuan mengajarkan persatuan dan kesatuan, perdamaian, kesejahteraan sosial, politik, keselamatan, dan kerukunan. Ini ketika sholat digali seperti itu, makanya jangan tinggalkan sholatnya. Nilainya luar biasa. Makanya perlu thalabul ilmi, mempelajari, tidak sekedar melaksanakan, sempurnakan dengan ilmunya, kuatkan imannya, tuluskan amalnya. Itu nilai kesejahteraan. Hadirin jamaah yang berbahagia. Yang kelima, nilai toleransi. Kalau biasa ini, yang nilai-nilai sholat itu bila dikaji, ada nilai toleransi. Bentuk toleransi yang dipraktekkan dalam sholat adalah saling menghargai antara imam dengan makmum. Toleransi terlihat ketika imam dan makmum terlihat kompak dengan bacaan dan gerakan salat. Suara serempak makmum bergemuruh indah dan sop pertama sampai akhir ketika membaca amin. Ini toleransi, nilai toleransi. Dibentuk toleransi di dalam sholat itu dibangun, dibentuk, dilaksanakan. Jadi dipraktekkan dalam sholat.
saling menghargai antara imam dan makmum, dan tidak boleh